Selamat petang menjelang malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa kembali lagi di dalam acara Remaja Pemuda yang ketujuh tahun ini. Sebelum kita memulai ibadah pada petang hari ini, mari kita mengambil saat teduh dimulai. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 287, indahnya saat berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di acara Remaja Pemuda yang ke-7 pada tahun ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kami akan memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian kita yang kedua diambil dari pujian nomor 240, Percaya dan Patuh. Turut perintahnya, ya
diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara-saudari akan membaca ayat yang genap, dan 2 ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang. Adakah datang? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka sungguh di hadapan Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu saya memanggil Adi dan menyuruhnya keluar di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Isai, semuanya ini tidak dipilih. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari sama-sama. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan darahnya gelap. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, apabila sebab Samuel mengambil tabung dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Sejak itu seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini memiliki tema Chosen by God yang diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Kepada hambanya jadi silakan.
Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat dong ya, anak muda masa kalah sama yang sudah berdiri. Selamat malam semuanya. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan sudah dapat datang dari berbagai tempat ya, datang untuk mengikuti persekutuan remaja pemuda di bulan ini. Tadi Tugo sudah mengatakan ini adalah persekutuan yang ke-7. Jadi kita bersyukur ya, kemarin selama 1 semester Tuhan sudah memimpin kita melewati semester ini yang lalu, dan terakhir kegiatan kita ada namanya retreat dan juga diikuti oleh lumayan berapa orang Tua? 20 lebih kayaknya, 20 lebih. Kita doakan agar retreat ini dapat berlanjut ya, berlanjut. Nah, kalau Tuhan izinkan per semester kita ada retreat. Setuju Pak Tua? Setuju aja. Oke. Oke, kembali sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, di mana pada malam hari ini Engkau sudah menuntun kami datang ke rumah-Mu untuk ikut persekutuan remaja pemuda, dan terlebih lagi kami dapat belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang tuntun dan pimpin agar apa yang kami pelajari dapat menggunakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dan berseru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi pelajaran firman Tuhan pada kali ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai 13 dengan tema dididik oleh Tuhan, chosen by God. Jadi kita lihat di sini ya. Kita boleh dulu ya. Kita lihat latar belakang singkatnya. Jadi segala sesuatu itu harus ada latar belakangnya. Kalau enggak, nanti kalian bingung. Kenapa ada Samuel, kenapa ada Daud, kenapa ada Isai dan lain sebagainya. Perlu ada latar belakangnya. Sama seperti kita. Kita datang ke sini dari berbagai latar belakang kan. Ada yang dari sekolah SMA Immanuel, ada yang IDC, ada yang sudah kuliah, ada yang baru SMP, dan juga dari berbagai tempat. Ada yang dari Desa Kapur. Siapa yang dari Desa Kapur angkat tangan? Desa Kapur ya lumayan jauh ya, tapi dia ada effort untuk datang ke sini dari ya berbagai tempat ya. Jadi kita di sini juga ada backgroundnya dari berbagai tempat. Nah di sini firman Tuhan ini juga ada backgroundnya, background singkat ya, latar belakang singkat. Jadi saya nggak membahas kenapa ada kitab Samuel, kenapa ada Nabi Samuel, dan kenapa ada Daud, kenapa ada Isai dan sebagainya. Kita lihat singkat saja. Kita lihat di sini. Firman Tuhan sebelum 1 Samuel pasal 16 itu dikatakan bahwa Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Kenapa dia tidak taat? Karena dia tidak mengindahkan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan A, dia lakukan B. Apa yang Tuhan perintahkan? Hancurkan orang Amalek beserta rajanya, beserta ternak-ternaknya. Tapi apa yang Saul lakukan sebagai raja orang Israel yang pertama? Apa? Tidak mengindahkan. Dia lakukan, tapi tidak 100% sesuai. Yang disisakan ternak-ternaknya dan rajanya. Yang lain dia musnahkan, tapi ada yang disisakan. Apakah Tuhan bilang, oh perlu disisakan? Nggak ada kan? Tuhan bilang hancurkan semua. Karena orang Amalek sudah menyerang orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Pada waktu itu orang Mesir nggak bisa berperang, belum berpengalaman berperang, tapi mereka serang
orang Mesir, orang Israel. Dan kita tahu orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi mereka bertindak curang. Apa? Dan Tuhan ingat loh, Tuhan ingat. Apa artinya? Kalau kamu berbuat sesuatu yang curang, Tuhan tuh nggak lupa. Tuhan ingat. Tuhan tuh memorinya tuh ya tak terbatas. Kalau sekarang katakanlah USB atau memory card lainnya, atau misalnya hard disk, berapa paling banyak memorinya? Berapa tera? Siapa yang tahu? Berapa tera, Pak? 4 tera. Tapi memorinya Allah itu nggak ada batasnya, unlimited. Yang kamu perbuat dari kecil sampai tua ada di dalam catatan Allah, di dalam pikiran Allah. Tuhan ingat. Seperti orang Amalek, seperti Saul juga. Saul ketika dia berdosa, Tuhan mungkin tidak hukum dia langsung, tapi Tuhan gimana? Udah nggak mau loh orang ini. Dia udah berlaku curang, udah jahat, Tuhan tolak. Tuhan tolak. Oke. Ini latar belakangnya ya. Yang kedua, belakangnya Tuhan mengutus Nabi Samuel ke Bethlehem. Kita tahu Bethlehem? Ini ada yang tawa-tawa. Adakah yang namanya Samuel di sini? Ada ya? Saya namanya Samuel. Oke. Nah, jadi Tuhan mengutus Nabi Samuel ke Bethlehem. Untuk apa? Ada alasannya. Ini alasannya. Tujuannya untuk mengurangi raja yang baru dari anak-anak Isai yang dipilih oleh Allah. Nah, perlu digarisbawahi dari anak-anak Isai. Berarti satu di antara putra-putra Isai. Dan di sini Tuhan belum memberitahukan kepada Nabi Samuel siapakah yang akan diurapi sebagai raja. Belum. Nah, kita masuk dalam pelajaran firman Tuhan kali ini. Nah, kita lihat. Yang pertama, taat lebih penting daripada perasaan. Siapa yang di sini suka main perasaan? Dikit-dikit perasaan. Padahal enggak ngomongin dia, ya. Kok orang ini ngomongin saya? Padahal enggak ngomongin di. Siapa yang di sini dikit-dikit baper? Adalah ya, terutama cewek-cewek ya, dikit-dikit dia tunjuk. Baper, oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam bahasa asli lubuk jantung atau jantung manusia itu ada 3. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, kehendak, yang ketiga baru perasaan. Jadi perasaan itu harus ditaruh di paling bawah, pikiran harus di atas loh. Dan perasaan, ya. Tapi ingat, pikiran harus di atas perasaan, jangan di bawah perasaan. Kalau di bawah perasaan, kita jadi orang yang baper, dikit-dikit main perasaan, nggak pakai pikiran. Ini. Nah, Nabi Samuel dia juga baper, nabi yang baper. Kenapa? Kalau kita baca dari Samuel pasal 16 tadi dikatakan Allah mengatakan kepada pasal 16 ayat 1, Allah mengatakan kepada Samuel, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? Kenapa Samuel berdukacita karena Saul? Kenapa? Karena dia jadi bestinya. Saul itu bestinya Samuel. Di sini ada yang punya besti? Pasti ada lah ya. Tidak mungkin tidak punya besti. Di sekolah ada besti kan? Ada. Ya, saya pun ada besti. Teman baik saya ada. Ya. Samuel itu besti dengan Saul. Sangat dekat. Sangat mengidolakan Saul. Nah, ketika Saul jatuh, dia sangat berduka loh. Dia berduka. Tapi ingat, lebih penting taat daripada perasaan. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh
Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi di sini dikatakan bahwa Samuel sudah tahu Tuhan tolak. Tuhan menolak Saul jadi raja. Dia sangat berduka karena itu bestinya. Tapi Tuhan apa tuntutan Tuhan? Dia mau kita taat. Dia mau Samuel taat. Tadi katakan di sini, isilah tabung-tabungmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja untukku. Jadi Samuel ini tugasnya itu mengurapi raja orang Israel. Jadi dia zaman dulu kan nggak ada termos, nggak ada botol air segala macam. Dia pakai apa? Dari apa? Tandu di sini minyak. Jadi ada 3 jabatan dalam perjanjian lama yang diurapi dengan minyak. Yang diurapi yaitu 1, nabi, imam, raja. Di sini Samuel diutus untuk apa? Mengurapi raja. Sedangkan dia tahu Saul ini besti dia nih. Kalau ada raja baru berarti Samuel dia apa? Di-kick sama Tuhan. Tuhan gak mau, Tuhan buat tendang Samuel. Jadi apa yang terjadi kemudian? Nah, jadi apa yang Samuel lakukan? Walaupun perasaannya hancur lebur. Pernah gak sih kalian perasaannya hancur lebur? Mengharapkan nilai yang tinggi tiba-tiba dapat nilai rendah? Atau misalnya tertarik sama seseorang, tiba-tiba orang itu tertarik sama teman kamu, hancur lebur gak perasaan kamu? Pernah gak sih? Ada yang senyum-senyum nih, mungkin ada yang pernah kali ya. Kok dia suka sama itu ya, padahal aku suka sama dia. Dan hancur lebur perasaannya. Samuel tuh hancur lebur perasaannya, tapi dia apa? Memilih taat. Ini contohnya seperti ini. Kamu punya seseorang yang kamu sukai, tapi dia nggak seiman dengan kamu, nggak seiman dengan kamu. Perlu dipertimbangkan loh. Susah menarik seekor gajah. Kupu-kupu menarik gajah bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kamu sudah menjalin hubungan perasaan dengan seseorang, pastikan dia seiman dengan kamu. Pastikan dia seiman dengan kamu. Jangan kamu berharap, nanti nikah aja lah, ntar nanti jalanin aja, ntar nanti dia juga ikut saya. Jangan harus seperti itu. Nggak mudah. Sebelum kamu mulai, kamu lihat dulu. Kalau sudah mulai, sudah terlanjur, susah lah. Ya nanti kamu bawa perasaan baper. Masa dia ikut kerja saya nggak ikut kerja dia. Nanti dia kalau saya nggak ikut dia, nanti dia putusin. Baper. Tuhan bilang apa? Cari yang seimbang. Terang dan gelap nggak bisa bersama. Bisa bersama. Apa yang Samuel pilih? Sama pilih taat. Samuel masih sedih karena Saul, tetapi Tuhan menyuruh dia bergerak. Ya, ini yang dilakukan oleh Samuel. Dia masih sedih. Dia alasan. Kamu mau lihat dengar alasan Saul apa? Lihat, baca ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk persembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Samuel itu bikin alasan. Dia tahu dia adalah seorang nabi. Tuhan pasti protek dia kan? Kenapa dia takut sama Saul? Itu hanya alasan dari Samuel. Itu alasan dia. Itu manusia tuh banyak alasan kadang-kadang ya. Mau ke gereja. Ada teman aku ajak aku keluar. Aku pilih teman jalan. Yang tadi ada saudari katakan saya tanya, mana adik kamu? Dia lebih pilih teman katanya. Itu alasan dia sebenarnya. Itu alasan di si adiknya.
Ya dia mau menghindar. Ini pun alasan Samuel. Dia bilang dia takut dibunuh oleh Saul. Padahal dia seorang nabi. Artinya apa? Dia meragukan Tuhan. Dibuat alasan seperti itu. Salah besar sebenarnya Samuel itu. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada Samuel. Dan Samuel suruh dia buat sesuatu apa? Bawa bawanya seekor lembu muda dan dengan alasan yang tepat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, kamu lihat ini. Taat pada perintah Tuhan lebih penting daripada terjebak masa lalu. Semua orang punya masa lalu kan? Seperti Samuel, dia punya masa lalu sama Saul yang begitu indah. Friendship, bestie. Ya, punya masa lalu kan? Contoh misalnya, kamu punya bestie, teman baik kan? Teman baik kamu sudah lama tidak ketemu sama kamu. Tiba-tiba kamu ketemu sama dia, lalu dia ajak sama yuk ikut aku ke wihara yuk. Dan kamu merasa, aduh ini teman lama nih, bestie lagi, udah lama gak ketemu nih. Ini gimana ya? Aduh, perasaan kamu udah mulai goyang, tidak main pikiran, tidak main apa? Tidak main pikiran. Nah, taat pada perintah Tuhan lebih penting daripada terjebak dengan masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu, seperti lagu ya. Biarlah berlalu. Jadikan pelajaran berharga. Oke? Setiap orang punya masa lalu. Nah, kamu lihat di sini dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat lubuk jantung manusia. Kalau kamu baca firman Tuhan, kamu perhatikan dari tadi firman Tuhan mengatakan, kamu lihat di ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab itu putra sulung dari Isai ya. Dia melihat Eliab, ya. Lalu dikatakan firman Tuhan ayat 6, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ketika Samuel melihat Eliab, dia langsung jatuh. Apa maksudnya? Tergerak hatinya. Dan langsung jatuh hati sama Eliab. Bukan berarti dia jatuh hatinya kayaknya pilihan Tuhan, dia mengira seperti itu gitu loh. Nah inilah saya bilang katakan Samuel nih nabi yang penuh perasaan, main perasaan. Dia lihat Eliab begitu gagah, begitu tinggi. Dia langsung mau urapi itu Eliab jadi raja. Dia nggak tanya Tuhan. Jadi kalau kamu lihat cowok ganteng, cewek cantik yang dalam hati, wah ini pilihan Tuhan dari untuk aku nih, gitu ya? Nggak boleh. Tanya Tuhan dulu dengan berdoa. Kalau memang itu jodoh dari Tuhan untuk kamu, kemanapun pasti jodoh. Kalau bukan, sedekat apapun, bukan. Ini untuk anak pemuda ya. Kalau remaja jangan dulu pacaran, untuk pemuda. Ya, seperti itu ya. Jangan main perasaan. Ya, lihat cowok ganteng. Wah, Tuhan sudah baik sama saya. Ini loh yang ditadikan Tuhan sama saya. Kayak film-film Korea kan? Kayak gitu kan ya? Jatuh film Korea. Seperti itu kan? Langsung keluar love di otaknya langsung ya. Nah, seperti itu. Ini yang Samuel lakukan. Dia salah. Dia melihat Eliab, dia langsung mau mengurapi dia jadi seorang raja. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi dikatakan di sini manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat apa? Lubuk jantung kamu. Manusia hanya dari luar, tapi Allah melihat tembus ke jantung kamu. Mungkin sekarang kamu datang di persekutuan remaja pemuda. Mungkin di depan saya kalian, wah ini anak-anak Tuhan nih baik nih. Tapi Tuhan lihat apa? Langsung lihat ke lubuk jantung kamu. Dia tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang hanya main-main saja. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya, lalu dikatakan jangan menilai orang hanya dari penampilan. Penampilan itu menipu.
Biasanya kalau anak pemuda yang sudah mapan, ya, sudah siap menikah dan sebagainya, ketika melihat lawan jenis, jangan lihat penampilannya. Itu biasanya bohong untuk menarik perhatian saja. Tapi kamu harus benar-benar ya minta petunjuk Tuhan. Nilai dulu orangnya seperti apa, ya. Apakah dia benar-benar takut Tuhan? Apakah dia benar-benar memang dari Tuhan, atau dia tuh hanya penampilan luar saja? Kan bisa begitu kan? Kalau sudah mau menggait hati orang, penampilannya luar biasa, semprotnya wangi, udah lama-lama kenal, tak semprot lagi dah. Ya, ini manusia lihat di luar. Tuhan tidak, tetapi Tuhan menghargai ketulusan dan kerendahan hati. Ya, Tuhan melihat itu. Nah, kamu lihat di sini, Tuhan memilih poin yang kedua, Tuhan yang memilih. Yang ketiga, promosi datang dari Tuhan. Ketika Samuel melihat anak-anak dari Misai, anak yang kedua pun dia pun mau mengurapi kan, ya. Lalu Tuhan bilang, bukan, bukan. Lalu dia tanya sama Isai, masih adakah anakmu? Isai baru teringat, coba, ya. Daud itu nggak dipandang sama bapaknya sebenarnya. Padahal apa? Sudah dikatakan oleh firman Tuhan meminta Samuel untuk mengususkan putra-putra Isai. Artinya Tuhan mau putra-putra Isai itu dikhususkan untuk Tuhan pada waktu itu. Tapi Isai dia pun nggak taat sama Tuhan. Dia biarkan siapa? Daud itu mengembalakan ternak. Lalu dia teringat, ya. Makanya saya bilang promosi datang dari itu Tuhan. Isai nggak promosikan anaknya, tapi Tuhan yang promosikan anak Daud. Daud hanya seorang gembala, bahkan dilimpahkan. Kamu mungkin dari keluarga biasa. Mungkin bapak kamu hanya seorang wira swasta yang kecil, gak dipandang masyarakat, gak dipandang oleh orang banyak. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Bukan posisi apa kamu di masyarakat, bukan sepintar apa kamu di sekolah. Di sini mungkin ada yang ranking kan? Mungkin kan? Tapi Tuhan apakah lihat ranking? Oh misalnya, kamu ranking 1, oke, masuk surga posisi pertama. Kayak gitu kan? Tuhan lihat. Enggak seperti itu loh. Tuhan lihat hati kamu. Kamu rendah hati enggak? Kamu orang yang dipilihnya atau bukan? Daud dilupakan. Tapi justru dia yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Di dalam gereja banyak pelayanan, betul nggak? Pelayanan seperti tadi saudara yang main musik, mungkin nggak dipandang oleh orang. Menyiapkan PPT, mungkin nggak dipandang orang-orang, gampang lah. Siapkan tuh, nggak susah, Canva aja lah. Tapi perlu usaha. Kalau nggak ada usaha bisa nggak siap? Nggak bisa. Ajak orang ke gereja, gampang banget, tinggal WA aja. Kalau orang itu nggak ada usaha untuk WA, bisa kan orang itu teringat? Tadi sore sekitar jam 2 saya baru sempat, saya di kantor sekolah yang baru saya mulai WA. Kirim. Baru bisa WA. Dan ada yang tanggapi nggak sempat datang lah, ada yang tanggapi iyalah, ada yang tanggapi ini itu, banyak tanggapannya. Perlu usaha. Mungkin orang nggak lihat kan, kok tiba-tiba datang, padahal udah di kontak. Lalu misalnya
banyak pelayanan lainnya, antar jemput lah, siapkan PA lah, dan segala macam. Memang nggak dipandang manusia loh, tapi ingat, Tuhan tidak akan melupakan jerih payah kamu untuk pekerjaan Dia. Tidak sia-sia. Seperti hari ini, saudara Adrian bawa temannya 4 orang. Tuhan lupa kan nanti? Tuhan nggak bakal lupa. Ajak lagi bulan depan. Itu bagus. Ada effort nggak kamu? Ada perjuangan nggak kamu membawa mereka? Ada kan? Pasti kan? Nah, kalau diajak mau ikut senang nggak? Kalau tiba-tiba kamu ajak dia mau ikut gimana? Padahal kita udah usaha loh, ajak orang loh, bukan enak loh ajak orang baik itu nggak gampang loh, betul nggak? Ajak orang tuh ke gereja tuh nggak mudah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, emang nggak ada kerjaan kita? Sibuk kan kita kan? Emang mau tiap kali persekutuan harus diingatkan dari mimbar, kirim ke grup gereja, kirim ke grup remaja pemuda, kirim ke pribadi lagi. Kadang-kadang saya telepon lagi. Kalau dia nggak datang gimana perasaannya? Tapi ingat, promosi datang Tuhan. Kalau kamu lakukan dengan apa? Tulus ikhlas, sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Nah, justru Tuhan memilih Daud. Nah, mulai di sini. Ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan nggak main lepas tangan aja. Udahlah, Daud jadi raja, udah saya lepas tangan. Udah saya lihat Daud aja lah. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Tuhan diperlengkapi, Daud diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ayat 13. Coba kita baca ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Sejak itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Artinya ketika Tuhan pilih kamu jadi hambanya, Tuhan pilih kamu jadi kaki tangannya, Tuhan pilih kamu untuk membawa orang-orang ke gereja, Tuhan kasih kamu kekuatan. Diperlengkapi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tuhan tidak hanya memberi, tapi memberi apa? Kekuatan. Kalau kamu melakukan pekerjaan Tuhan, saya yakin Tuhan akan kasih kekuatan. Ya, jadi mulai sekarang, kalau kamu dipilih untuk menjadi pengurus remaja pemuda, atau dipilih untuk menjadi tugas di sini, dipilih untuk memimpin permainan, dipilih untuk pelayanan lainnya, jangan takut. Jangan takut. Tuhan akan beri apa? Beri kuasa, beri kekuatan untuk kita jalan. Ya. Sekarang kamu lihat kesimpulan. Ini kesimpulannya. Ada latar belakangnya, ada isinya, ada kesimpulannya. Ya, pelajaran aja ya. Ini memang dari firman Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan memilih Daud dengan melihat tubuh jantung bukan rupa. Walaupun Daud memang dia rupanya elok, tapi Tuhan tidak lihat itu loh. Ya, Tuhan lihat apa? Tubuh jantung yang tidak nampak oleh manusia. Oke, yang kedua, taatilah Tuhan mesti kita tak mengerti semuanya. Ketika Daud dipilih, dia ngerti tidak sih apa yang terjadi sama dia? Kok tiba-tiba jadi gembala, tiba-tiba jadi seorang raja? Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan dia. Dia pernah mengalahkan apa? Binatang buas sebelum itu. Dia kan melindungi dombanya tuh. Dia ketika ada binatang buas dia masih lawan loh. Dan terbukti. Tapi di balik itu semua Tuhan sudah mempersiapkan dia. Saya nggak tahu di antara kita di sini yang namanya pemuda nih. Mungkin Tuhan sudah mempersiapkan menjadi hamba-Nya. Dan siapa? Tapi Tuhan sedang mempersiapkan. Ketika kamu dipilih,
Tuhan akan berikan kekuatan dan katakan, aku siap untuk ditugasi untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, jadilah rendah hati dan setia, Tuhan sanggup meninggikan kamu. Daud menjadi raja yang begitu berpengaruh di kerajaan Israel. Dan Daud itu namanya dicatat begitu banyak di Alkitab. Selain Yesus, nama Daud begitu banyak ditulis di Alkitab, di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Dan Tuhan yang ingat dia. Siapa yang kasih dia promosi? Tuhan. Jadi ingat, jangan cari-cari muka kalau kita bekerja dimanapun. Promosi bukan dari manusia ya. Dari siapa? Lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, maka Tuhan yang kasih kamu promosi, bukan manusia. Ingat ya? Nah sekarang ada pertanyaan. Tadi ada latar belakang, ada isi, ada kesimpulan, ada pertanyaan diskusi. Boleh. Yang pertama, apa perbedaan cara pandang manusia dan Tuhan dalam memilih pemimpin? Siapa yang boleh ngomong sama rekannya dan angkat tangan? Nanti dapat komen. Dapat TS nanti ya. Oke? Ada yang tahu? Apa? Siapa yang mau jawab? Ayo. Siapa yang mau jawab? Perbedaannya ya. Cara pandang manusia itu melihat perawakannya, melihat keahliannya, apalagi fisik segala macam ya, pokoknya ya. Cara pandang manusia. Tapi Tuhan apa? Cara pandang Tuhan langsung ke lubuk jantung yang tidak dapat dilihat oleh manusia, hanya Tuhan yang bisa lihat. Nomor 2, apa yang bisa kita lakukan agar jantung kita berkenan di hadapan Tuhan? Apa? Percaya pada Dia boleh, apalagi sungguh-sungguh percaya, tulus dan ikhlas dalam pekerjaan Tuhan. Tulus, ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan ketika kamu tulus ikhlas, Tuhan yang akan membalas. Tuhan akan beri kamu promosi. Tuhan akan beri kamu hadiah. Ya, ingat ya. Jadi pelajaran hari ini sangat simpel sekali. Dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Melayani. Untuk apa? Melayani. Bukan dipilih untuk Tuhan untuk jadi jahat, untuk jadi orang sombong, untuk menjadi segala macam. Bukan. Dipilih untuk melayani, dipilih untuk menjadi seorang pemimpin seperti Raja Daud. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini, di mana melalui pelajaran ini kami percaya bahwa kami adalah orang-orang pilihan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami mau melayani Engkau dengan jantung yang tulus dan ikhlas. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sebagai anak-anak-Mu yang baik. Kami bukan hanya dapat dipilih oleh Engkau, dapat melayani Engkau, tapi kami juga dapat membawa anggota keluarga kami yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dengan kesaksian kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada pengumuman Pak Ketua? Oke, persembahannya.